welcome to Amuba again. Gimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke, di video ini kita akan merangkum sebuah film bergenre horor yang rilis pada tahun 2019, yaitu film Makmum. Film ini menceritakan tentang sebuah asrama wanita yang mendapatkan teror dari sesosok hantu pengganggu sholat. Nah, gimana alur ceritanya? Silahkan saksikan terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat video-video yang lainnya. Oke, let's go. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang melakukan sholat dengan disertai rasa takut di sebuah asrama putri. Lalu scene berpindah pada seorang pengurus jenazah yang bernama Rini. Dia mengalami gangguan yang tidak logis pada saat melakukan tugas. Setelah membersihkan diri, dia pun melihat penampakan sesosok arwah. Lalu terlihat seorang wanita yang bernama Nurul. Dia ingin kabur dari sebuah asrama, tapi sayangnya tidak bisa karena kunci yang ia bawa terjatuh dan diambil oleh Rosa. Rosa pun mengunci Nurul di kamar. Oke, di sini kita dikenali dengan Rosa Pambudi, sang ketua asrama yang selalu mengedepankan disiplin daripada rasa kemanusiaan. Teman sekamar Nurul, yaitu Putri, semenjak masuk asrama dia seringkali mengalami kesurupan. Rosa pun datang lalu memarahi mereka karena mereka dianggap sering membuat masalah. Ibunya Rosa yang bernama Kinanti mendengar kejadian tadi. Ketika ingin menjelaskan tentang asrama, Rosa pun tidak mau mendengarkan dan Rosa pun memotong pembicaraan tersebut. Rini diusir dari rumah kontrakan karena tidak bisa membayar uang sewa dengan dijemput oleh Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini adalah orang yang membantu di asrama tadi, guys. Akhirnya Rini pun menuju asrama karena Rini ingin menjadi seorang tutor di sana, dan ternyata Rini ini adalah alumni dari asrama tersebut. Lalu kita dikenalkan pada 3 orang anak asrama yang bernama Nurul, Nisa, dan Putri. Scene beralih pada Kinanti yang melihat ada seseorang yang sedang melakukan sholat di kamarnya. Lalu Nurul pun datang dengan membawa makanan. Kinanti menceritakan hal itu kepada Nurul. Kinanti tidak bisa berbicara karena ia tidak sengaja merusak alat bantu bicara yang sering ia gunakan. Rini sampai di asrama lalu berkenalan dengan Nurul dan Nisa. Karena Rini adalah alumni asrama tersebut, Nurul pun bertanya kepada Rini tentang hantu yang mengganggu saat sedang sholat di asrama. Rosa datang, tetapi Rini tidak disambut baik oleh Rosa. Sesampainya di kamar, Rini melihat pintu lemari yang terbuka tutup dengan sendirinya. Lalu backsound olahraga jantung pun terjadi, guys. Scene beralih pada kegiatan bersih-bersih di asrama. Lalu Putri menanyakan tentang tangan Rini yang terdapat bekas luka bakar. Rosa pun datang lalu menyuruh anak asrama menyiapkan makan siang. Putri kesurupan lagi. Nurul pun langsung melaporkan hal itu kepada Rini. Akhirnya mereka pun berhasil menolong Putri. Sontak Rini pun bertanya, apakah kejadian kesurupan Putri dan gangguan hantu yang menjadi makmum pada saat sholat itu sering terjadi? Nurul pun menjawab, ya. Rini berasumsi bahwa hantu tersebut ingin menyampaikan pesan kepada mereka. Rini mencoba menjelaskan hal tersebut kepada Rosa, tetapi justru Rosa menyangka si Putri ini tuh berpura-pura kesurupan supaya dia dapat beristirahat. Akhirnya Nurul pun menceritakan latar belakang Putri yang kelam kepada Rini. Ayahnya yang gak waras, ibunya yang bunuh diri, dan yang lainnya. Rini pun akhirnya menemui seorang ustadz. Ustadz tersebut bernama Ganda. Ganda pun menjelaskan tentang jin kanzab, yaitu jin pengganggu orang yang sedang sholat. Scene beralih pada Bu Kinanti yang tidak sadarkan diri karena mendapatkan gangguan gaib. Lalu Nisa melihat sekaligus mengikuti Putri yang sedang berjalan ke kamar mandi. Nurul terbangun dari tempat tidur dan ternyata si Putri itu ada di kamar, guys. Di kamar mandi, Nisa mengalami shock berat karena ternyata Putri yang ia ikuti tadi adalah sosok hantu makmum. Terlihatlah Bu Kinanti yang sedang dirasuki makhluk gaib lalu menemui Rosa dan memuntahkan sesuatu kepada Rosa. Ya, dan Rosa pun akhirnya kesurupan. Lalu terlihatlah Rini yang sedang menjalankan ibadah sholat sendirian disertai dengan suara yang mengikuti bacaan sholat dari arah belakang. Bayangkan
kalau ini terjadi dengan Anda. Sholat pun selesai dan akhirnya Rini melihat sesuatu yang berdiri di depannya. Dan ya, lagi-lagi backsound olahraga jantung pun terjadi. Selamat mendatangi Rini dan mereka pun mencari di mana Bu Kinanti. Mereka bertanya kepada Rosa, tetapi Rosa pun tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Selamat dan Rini pun mencari di tempat lain. Selagi mencari, Pak Selamat mengarahkan Rini untuk segera ke ruangan Bu Kinanti karena ada sesuatu yang harus Rini tahu. Sesampainya Rini di ruangan Bu Kinanti, Rini membuka sebuah kotak dan ternyata isi dari kotak tersebut adalah potongan-potongan kertas koran dari berbagai media yang berisi berita hilangnya seorang anak asrama Putri Citra yang bernama Ningsih. Tetapi Rini tidak mengetahui hal ini. Sementara itu, Pak Selamat sedang mengejar Putri yang terlihat sedang berjalan di lorong asrama. Lalu, Pak Selamat diserang oleh Rosa yang sedang kesurupan. Selagi Rini melihat isi di dalam kotak, tiba-tiba lampu mati. Sesosok tangan menarik kaki Rini yang sedang membawa lampu petromak. Rini pun terjatuh dan pingsan. Lampu petromak yang jatuh membakar seisi kamar asrama. Ustadz Ganda pun datang lalu menyelamatkan Rini. Ustadz Ganda dan Rini melihat Pak Selamat yang terkapar di halaman. Setelah sadar, Pak Selamat pun menceritakan semuanya. Ternyata di sini terungkap bahwa dulu ada tragedi kebakaran yang menimpa asrama Putri Citra. Rini dan Ningsih pun menjadi korban tragedi tersebut. Tangan Rini terbakar oleh api, tetapi Ningsih, ya, api melahap seluruh tubuh Ningsih yang masih menggunakan mukena. Setelah api padam, Pak Selamat dan Bu Kinanti menemukan Ningsih yang sedang dalam kondisi sekarat. Karena takut akan tuduhan dan turunnya citra asrama, maka Bu Kinanti memerintahkan Pak Selamat untuk menguburkan Ningsih. Ningsih masih sekarat, belum meninggal, tapi udah dikubur. Ya, mungkin ini bisa dibilang pembunuhan nih guys. Pak Selamat pun juga mengungkap bahwa Putri itu adalah adiknya Ningsih. Jadi, si Putri ini sering kerasukan karena dia ternyata menjadi perantara Ningsih dalam menyampaikan pesannya. Jendela terbuka, angin pun bertiup dengan kencang. Nurul dan yang lainnya terbangun dengan rasa takut. Lalu, mereka pun bergegas keluar dari kamar, tetapi ternyata pintu kamar terkunci. Mereka pun diganggu oleh hantu Ningsih. Ustadz Ganda pun datang dan berhadapan langsung dengan hantu Ningsih. Dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, hantu Ningsih pun pergi. Keluarlah Nisa dan Nurul dari kamar itu. Lalu Rosa yang kesurupan pun datang dan menarik Nurul. Ustadz Ganda kembali melantunkan ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan Ningsih dari tubuh Rosa. Akhirnya Rosa pun tersadar. Ketika mereka semua berkumpul, hantu Ningsih pun kembali menampakkan dirinya. Ustadz Ganda melantunkan ayat kursi dan akhirnya hantu Ningsih pun terbakar. Scene berpindah pada Bu Kinanti yang telah ditemukan lalu dirawat. Kemudian Bu Kinanti menyerahkan kepemimpinan asrama kepada Rini. Film pun diakhiri dengan Rini yang sudah menikah dengan Ustadz Ganda, sedang melakukan photoshoot bersama anak-anak asrama. Nah, film ini recommended banget buat kalian yang ingin olahraga jantung guys. Jump scare yang lumayan, adegan yang dramatis dan sangat memicu adrenalin. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kita sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. See you, bye-bye.